Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab sebelumnya kita belajar tentang limit atau limit fungsi. Sekarang kita belajar tentang turunan atau tepatnya kita belajar tentang turunan fungsi. Turunan fungsi. Kegiatan belajar pada pagi hari ini tentang pengertian dulu ya. Ini aja dulu pengertian turunan fungsi. Turunan fungsi atau banyak dipelajari di bagian kalkulus ya. Kalau kalian lulus ngambil jurusan matematika itu di situ banyak sekali materi-materi tentang turunan. Ya. Turunan ini apa yang disebut dengan turunan? Ya, kalian bisa share ya, mencari di Google. Ya, apa yang maksud dengan turunan atau Wikipedia. Di sini banyak penjelasannya, pengertian turunan dan turunan fungsi. Ya, saya gedein ya. Ini turunan atau derivatif ialah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input atau nilai variabelnya yang kita masuknya di situ ya. Secara umum, turunan menyatakan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran yang lainnya. Contohnya turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu ialah kecepatan sesaat oleh objek tersebut. Proses dalam menemukan sebuah turunan disebut diferensial. Dibaca ya, kalian share di Google tentang turunan ini, banyak sekali materi ya. Turunan itu yang banyak ada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga ya. Lalu apa yang maksud dengan turunan fungsi? Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalkan fungsi f menjadi f aksen atau f(x) kedua, f(x) ketiga yang memiliki nilai tidak beraturan. Ini bisa dibaca ya. Ini penjelasannya bagaimana menurunkan rumus. Ya, kita tidak usah terlalu bahas di sini, terlalu panjang. Kalau pelajaran di SMK mungkin di SMA ya, maksudnya mungkin bisa dipelajari tentang ini bagaimana cara menurunkannya ini rumus-rumus. Mungkin kalau SMK ya langsung aja ke penerapannya. Oh ya, tentang penurunan tentang materi turunan ini banyak sekali fungsinya di masyarakat ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghitung kecepatan atau percepatan suatu kendaraan, motor, mobil, kereta api dan sejenisnya. Atau dalam biologi ya, biologi, pertumbuhan, ekosistem, fisika, kimia dan lain-lainnya. Banyak sekali yang digunakan ini dalam bidang ekonomi. Biologi digunakan menghitung laju pertumbuhan, digunakan untuk menghitung kepadatan kawat, ini kegunaannya ya. Digunakan untuk menghitung laju pemisahan. Ini bisa dibaca sendiri ya. Pertumbuhan penduduk. Ini rumus-rumus ya digunakan ya, baik secara manual maupun secara ya secara dalam komputer gitu ya. Artinya rumus itu sudah dimasukkan di dalam aplikasi. Ya, kalau manual kan hitung sendiri secara di kertas gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materi di sini ya. Materi tentang turunan fungsi, uraian materi dan contoh. Pengertian tadi sudah dibacakan pengertian turunan fungsi ya. Definisi turunan fungsi f memetakan x ke y, yaitu y sama dengan fx. F untuk x mempunyai turunan yang dinotasikan ya. Yang dinotasikan ini tuh mempunyai turunannya seperti ini. Y aksen, E aksen atau F aksen untuk X atau DY. Ini sama semuanya ya. Ini dengan ini sama semuanya. Ini banyak sekali penamaannya dalam turunan di sini. DY per DX sama dengan ya, ini sama dengan ini. DFX per DX dan didefinisikan sebagai ini. Ya. Ini atau ini. Ya, boleh gunakan ini. Kali ini menggunakan H, kalau ini menggunakan delta ya. Delta X. Ya, notasi kedua ini dinotasikan oleh Leibniz, ini nama orang ya, penemunya ini. Penemunya.
Langsung saja kita ke membahas suatu contoh saja ya. Ini berkaitan tentang limit ya, materi sebelumnya. Jadi harus menguasai materi limit ya. Namun untuk menghitung turunan tanpa juga menghitung limit juga nggak apa-apa. Maksudnya ada cara cepatnya, seperti cara dengan menggunakan cara aljabar ya. Kalau ini kan cara cara limit ini agak-agak panjang ya. Kalau cara cepat atau menggunakan aljabar nantinya itu ada ya, ada. Misalnya gini, contoh satu, tentukan turunan dari fx ya. Saya agak percepat sedikit supaya videonya nggak terlalu panjang gitu ya. Tentukan turunan dari fx sama dengan 4x dikurang 3. Jawab di sini, fx sama dengan 4x dikurang 3 ya. Atau dibuat dalam fungsi begini ya, f dalam kurung x tambah h ya. Ini berarti f dalam kurung x tambah h itu sama dengan 4 dikali x tambah h dikurang 3. Dari mana dapat ini? Ini merupakan x-nya ini ya. Ya, dimasukkan. X-nya ini X-nya ini ya. Ini 4x diganti dengan x tambah h. X tambah h. Oke, lanjut. Nah, sekarang sudah diganti X-nya di sini. X-nya ini diganti dengan X tambah H. Nah, kalikan 4 dikali X, 4 kali H. Berarti 4X tambah 4H dikurangi dengan 3. Sehingga di sini 4 F action ya. 4 F action ya. Sehingga F action X sama dengan limit H mendekati 0. Ya, F dalam kurung X tambah H dikurang Fx. Ya, kita masukkan ini. Yang ini nilainya F, masukkan ke sini. Sedangkan Fx-nya adalah 4x dikurang 3. Masukkan. Ya. Kita olah sehingga menjadi ya, ini positif ya. Dari mana ini? Dikali negatif kali negatif positif ya. Hanya tetap dioperasikan di sini ya. Gimana cara mengoperasikannya? Sama dengan variabel ya. Sejenis. Berarti 4x habis, tinggal 4h ya, negatif 3 ditambah dengan 3 ya 0. Berarti tinggal 4h per h, limit mendekati h, limit h mendekati 0. Berarti limit h mendekati 0 sama dengan 4 ya. Limit h mendekati 0 4, maka hasilnya adalah 4. Ya, konstan dia. Kan sudah belajar tentang limit. Kalau misalnya di sini limit ya x mendekati misalnya 1 walaupun 1, kalau k di sini maka hasilnya juga tetap k konstan. Ya, walaupun di sini 100 atau 1 juta, tetapi kalau di sini konstan dia suatu bilangan ya, bilangan apa? Bilangan bulat, maka tetap hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Oke. Contoh yang kedua di sini saya akan bahas lagi. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat. Jawabnya ini fx sama dengan 3x kuadrat. Ya, dibuat dulu dalam bentuk ya fungsi limitnya di sini. Bukan limit ya, tapi rumusnya turunannya fx tambah h sama dengan 3 ya. Ini x tambah h. Karena ini kan x kuadrat, x-nya kita ganti dengan x tambah h kuadrat. Nah, kita olah di sini. Olah x kuadratnya di sini, x tambah h kuadrat diolah menjadi x kuadrat ditambah 2xh ya, ditambah h kuadrat. Bagaimana cara ya? Seperti ini, x ditambah h ya, x ditambah h. Kalikan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ya, hasilnya lah ini, ya. Hasilnya nih. Nah, setelah mendapatkan ini, hasilnya x kuadrat tambah 2x tambah 2xh ditambah h kuadrat kalikan ya. Kalikan ini 3 dikali masuk ya. 3x kuadrat dan seterusnya ya. Nah, sehingga limit ya, sehingga turunan pertamanya di sini f action sama dengan limit h mendekati 0. F dalam kurung x tambah h dikurangi fx. Ini sudah kita temukan hasilnya ya ini. Ya, sedangkan fx adalah ini. Ya. Sehingga
Didapat, dioperasikan di sini. Ya, ini dengan ini habis, tinggal 6x(h) ditambah 3h kuadrat. Ini dijabarkan. Jabarkan seperti apa? Dikeluarkan hanya ya. Hanya ya, berarti 6x tambah 3h ya, 3h. Sehingga coret ya. Coret per h. Coret tinggal 6x tambah 3h ini. Nah, h masih ada h di sini. Nah, kita ganti dengan 0. Berarti 3 kali 0, 0. Berarti hasilnya adalah berapa? 6x ya, 6x hasilnya. 6x. Namun ada nanti cara cepatnya di sini ya, tanpa melalui cara limit. Sini ada cara cepatnya untuk menghitung turunan fungsi turunan di sini ya, atau turunan fungsi ya. Kalian coba-coba yang menjawab ini, ada saya kasihkan tugas di apa ya, di psikologi. Coba-coba gambar baru kirim ini ya. Kalian bukan gambar sih, kerjakan seperti ini. Ya, baru kirim jawabannya lewat, kalau bisa diketik ya ketik lewat HP atau komputer. Kalau kalian bisa tulis atau ditulis di buku baru foto, silahkan. Nggak jadi masalah. Ya, sekian dulu pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.